Halo guys, jumpa lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK terkait penalaran umum. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang remaja yang memiliki tinggi 175 cm difoto dalam skala 1:25. Kemudian foto tersebut diperbesar dengan skala 5:1. Berapakah tinggi remaja dalam foto yang terakhir? A35, B7, C12, D50, dan E25. Nah, yang pertama itu tingginya 175 cm difoto dalam skala kecil 1:25. Artinya setiap 25 cm dari tinggi anak tersebut sama dengan 1 cm. Maka untuk mengetahui tingginya dalam skala foto 1:25, 175 kita bagi dengan 25. Nah, 175 dibagi 25 sama dengan 7. Maka tinggi anak dalam foto dengan skala 1:25 adalah 7 cm. Kemudian foto tersebut diperbesar dengan skala 5:1. Artinya setiap 1 cm dari foto anak itu sama dengan 5 cm. Maka untuk mengetahui tinggi anak dalam foto dengan skala 5:1, 7 cm kita kali dengan 5. 7 cm dikali dengan 5 sama dengan 35 cm. Maka tinggi anak dalam foto yang terakhir adalah 35 cm. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Bilangan yang tepat untuk melengkapi pola bilangan pada gambar di bawah ini yaitu A8, B4, C6, D5, dan E7. Nah, dapat kita lihat pada pola gambar yang ketiga bahwa bilangan yang ditanyakan itu adalah bilangan pada posisi bawah. Maka bisa dikatakan bahwa bilangan pada posisi bawah merupakan hasil operasi dari 3 bilangan di atasnya. Nah, untuk yang pertama itu ada 12, 3, dan 4. Kita coba 3 dikali dengan 4 itu sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi dengan 12 sama dengan 1. Polanya itu sesuai, kita coba terapkan polanya untuk pola gambar yang kedua. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 16 dibagi 8 sama dengan 2. Polanya juga sesuai, maka pola ini bisa kita terapkan untuk mencari bilangan pada pola ketiga. Maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 24 dibagi 4 sama dengan 6. Maka jawaban yang benar adalah yang C, 6. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Manakah pernyataan yang tepat jika harga dari X meter dari sebuah kain adalah RPD, maka harga Y meter dari kain yang sama adalah RP, AXY per D, BYD per X, CDX, DYD, dan EXD per Y. Nah, di sini dikatakan bahwa harga dari X kain adalah D. Tetapi yang ditanyakan adalah harga dari Y kain. Maka harga dari untuk Y meter kain adalah Y kali D dibagi X. Maka harga untuk Y meter kain sama dengan YD dibagi X. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Seorang petani bisa mengolah sawah seluas 600 meter pangkat 2 dalam 6 jam secara manual. Namun dengan traktor hanya butuh 3 jam. Suatu hari setelah menggunakan traktor selama 1 jam 30 menit, traktor tersebut rusak dan petani harus menyelesaikan sisanya secara manual dengan cangkul. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? A 2 jam 30 menit, B 6 jam 15 menit, C 1 jam 30 menit, D 3 jam 0 menit, dan E 6 jam 0 menit. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan konsep
V sama dengan S per T, di mana S ini luas sawah dan T waktu yang diperlukan. Yang pertama harus kita ketahui adalah kecepatan jika menggunakan traktor. Maka V sama dengan S-nya 600. Kemudian waktunya jika menggunakan traktor itu sama dengan 3 jam. Maka kecepatan jika menggunakan traktor 600 dibagi 3 sama dengan 200 meter pangkat 2 per jam. Artinya, dalam 1 jam petani dapat mengolah sawah seluas 200 meter. Nah, dikatakan bahwa dia menggunakan traktor hanya dengan waktu 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. Maka luas sawah yang telah diolah petani menggunakan traktor sama dengan S traktor, kecepatannya 200 dikali waktu 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. Nah, 200 dikali 1,5 sama dengan 300 meter pangkat 2. Maka luas sawah yang telah diolah oleh petani menggunakan traktor adalah 300 meter pangkat 2. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa sawah secara manual. Kita harus mencari kecepatan petani secara manual terlebih dahulu. Kecepatan secara manual sama dengan 600 dibagi waktu yang diperlukan secara manual 6. 600 dibagi 6 sama dengan 100 meter pangkat 2. Pangkat 2 per jam. Maka dalam 1 jam petani bisa mengolah sawah seluas 100 meter pangkat 2 secara manual. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui sisa luas sawah yang belum diolah. Luas seluruh sawah adalah 600, kemudian dikurang luas sawah yang telah diolah menggunakan traktor yaitu 300. Maka 600 dikurang 300 sama dengan 300 meter pangkat 2. Maka luas sawah yang harus diolah oleh petani secara manual adalah 300 meter pangkat 2. Maka waktu yang dia butuhkan adalah T sama dengan waktunya itu T sama dengan S atau luas sawah yang harus diselesaikan 300 dibagi kecepatannya, kecepatan secara manual 100. 300 dibagi 100 sama dengan 3 jam. Maka waktu yang diperlukan oleh petani untuk menyelesaikan pekerjaannya adalah 3 jam 0 menit. Nah, selain cara ini kita juga bisa menggunakan cara yang lebih cepat. Dapat kita perhatikan waktunya menggunakan traktor 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. 1,5 jam ini merupakan 1/2 dari 3 jam. Maka otomatis sawah yang telah dia olah itu juga 1/2 dari luas sawahnya. Maka untuk menyelesaikannya secara manual, waktu secara manualnya ini 6 jam, langsung saja kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka jawabannya 3 jam 0 menit. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Berapakah nilai dari 146 kali 117 tambah 173 kali 146 tambah 146 kali 210? A 72.000, B 74.000, C 73.000, D 70.000, dan E 71.000. Nah, apabila kita menggunakan cara seperti biasanya dengan mengalihkan yang dalam kurung terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita tambah, akan memakan waktu yang cukup lama. Maka di sini saya akan memberikan teman cara yang lebih singkat dan cepat. Nah, kalau diperhatikan angkanya, dalam setiap kurung itu terdapat angka yang sama yaitu 146. Maka 146 bisa kita keluarkan terlebih dahulu. 146
Kemudian dalam kurung kita masukkan angka yang berbeda yaitu 117. Nah, karena di sini penjumlahan maka kita tambah 173. Nah, di sini juga penjumlahan maka ditambah 210. Tutup kurung sama dengan. Nah, dalam operasi hitung campuran yang pertama kita kerjakan itu yang dalam kurung terlebih dahulu, maka 146 dalam kurung kita tambahkan 117 tambah 173 sama dengan 290. Kemudian 290 tambah 210 sama dengan 500. Maka 146 kita kali dengan 500. 146 dikali 500 sama dengan 73.000. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, gampang kan? Oke, demikian dulu video kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Bye.